Bangunlah karaktermu dengan takut akan Tuhan dan berlaku ramah, niscaya relasi persahabatanmu tidak akan mengecewakan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih karunia, Engkau adalah sumber penghiburan dan sumber keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman sebagai suara, sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita, sebagai sapaan renungan kita di pagi hari ini, diambil dari kitab Amsal 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 36 menjelaskan bahwa perkataan dari mulut orang fasik hanyalah kejahatan dan tipu daya. Mereka menempatkan dirinya di jalan sesat dan selalu melakukan tindakan kejahatan. Dengan kata lain, orang fasik menurut Alkitab adalah orang yang berkompromi dengan dosa dan tidak menolak segala praktek kejahatan. Saudaraku, banyak orang tidak dapat membangun persahabatan oleh karena perkataan. Perkataan dapat menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kita mendengar sebuah istilah, mulutmu harimau? Dalam konteks firman Tuhan hari ini, Salomo membandingkan jalan hidup orang benar dengan orang fasik yang selalu suka mencela, perkataan yang selalu menyakiti, sombong, dan suka membenci orang. Dan golongan inilah yang tidak disukai dan sangat dibenci oleh Tuhan. Berbeda dengan perkataan yang ramah, dapat menenangkan hati orang. Ramah sama dengan santun. Ramah yang dimaksud adalah ramah yang menjadi karakter Kristen. Ramah yang tulus bukan melihat pribadi seseorang. Ramah yang terpancar adalah ramah yang tanpa pamrih. Ramah yang tidak dibuat-buat, yang dengan tulus. Inilah yang dikehendaki dan disukai oleh Tuhan. Dikatakan di Efesus 4 ayat 3, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus,
Dengan berlaku ramah, hidup kita dan pikiran kita menjadi nyaman dan sukacita. Banyak hal-hal yang positif yang dapat mengubah jalan hidup kita. Yang pertama adalah kita dapat menyenangkan Tuhan karena melakukan perintahnya. Lalu selanjutnya, mengampuni adalah bagian dari orang yang ramah. Karena tidak ada jaminan semua orang akan menyukai keramahannya. Namun kita harus tetap mengampuni. Selanjutnya, menjadi orang yang berhikmat karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengatasi banyak kesalahpahaman yang terjadi dalam rumah tangga, keluarga, persahabatan, rekan kerja berkat keramahan kita. Dengan perkataan yang ramah dan tutur kata yang lemah lembut, kita akan selalu membuat suasana akan menjadi menyenangkan. Sebab semua orang tentu senang dengan keramahan kita. Terlebih-lebih lagi Tuhan. Untuk itu saudaraku, marilah kita melatih diri kita untuk bersikap ramah terhadap siapa saja dan menjadikannya sebagai gaya hidup kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, bahwa kami harus berlaku ramah sebagai orang-orang pilihan-Mu agar hidup kami menjadi suci. Kami menjauhkan segala bentuk kejahatan karena Tuhan tidak menyukainya. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.